Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kalori. Kalori, apa itu kalori, sumbernya, manfaatnya, asupannya, dan bahkan bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi langsung saja ke pembahasan, mari kita mulai. Apa itu kalori? Secara sederhana, kalori adalah energi. Energi. Contohnya, ketika kita makan, minum, setelah makan kan kita merasa berenergi itu, merasa energik. Nah, itu yang disebut dengan kalori masuk, alias energi yang tersedia untuk tubuh. Nah, kalori masuk energi yang tersedia untuk tubuh. Adapun ketika kita berkegiatan, olahraga, melakukan sesuatu, melakukan tugas kita, kegiatan kita, kita kan membutuhkan dan memakai energi. Nah, ini yang disebut dengan kalori keluar, alias energi yang dipakai untuk tubuh, kalori keluar. Nah, kalori ini mempunyai sumber, Pak. Sumbernya tuh apa aja sih? Nah, sumber kalori yang utama itu ada tiga. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, dan yang ketiga protein. Selain tiga ini, itu masih ada satu, yaitu adalah alkohol. Alkohol merupakan sumber kalori, tetapi bukan yang utama. Kenapa? Kenapa alkohol tidak menjadi sumber kalori yang utama? Sederhana, karena alkohol tidak menyediakan nutrisi dan gizi yang penting untuk tubuh. Tidak ada nutrisi dan gizi yang ada di alkohol yang vital atau penting untuk tubuh. Jadi tanpa keberadaan alkohol pun tubuh masih bisa hidup. Tanpa keberadaan alkohol, tubuh masih bisa hidup. Selain itu, apabila kita menjadikan alkohol sebagai sumber kalori kita, sebagai sumber energi kita, maka akan ada beberapa dampak negatif yang akan kita rasakan. Kemudian, ketika kita melakukan sesuatu kegiatan gitu kan, olahraga dan yang lain-lain gitu kan, kita kan membutuhkan dan memakai energi. Nah, dalam mengolah energi, tubuh itu mempunyai prioritas. Mana dulu sih yang diolah menjadi energi? Nah, yang pertama adalah karbohidrat. Kenapa karbohidrat diutamakan untuk diolah menjadi energi daripada lemak dan protein? Karena karbohidrat secara zat itu sangat mudah diolah menjadi energi, sangat mudah diolah menjadi glukosa yang kemudian akan menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Begitu. Dan di sisi lain, manfaat utama karbohidrat ya untuk energi, untuk sumber energi. Jadi jelas saja gitu ya. Jadi jelas kenapa karbohidrat menjadi yang pertama dan yang paling utama. Nah, kemudian setelah karbohidrat itu ada lemak. Nah, manfaat utama lemak itu apa sih? Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai sumber energi cadangan. Nah, tentu jadi ketika karbohidrat mulai menipis, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi selanjutnya. Begitu. Tetapi ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan. Tubuh itu tidak kaku, tidak kaku. Jadi tidak menunggu karbohidrat habis dulu baru makan lemak, tidak. Terkadang tubuh memakai karbohidrat dan lemak secara bersamaan. Namun terkadang dominan karbohidrat dan terkadang dominan lemak, tergantung kegiatannya, begitu ya. Tetapi secara umum lemak itu dipakai ketika tubuh kekurangan karbohidrat. Kapan sih lemak itu dipakai? Yaitu ketika tubuh kekurangan karbohidrat. Habis itu yang terakhir adalah protein. Protein adalah prioritas terakhir yang digunakan menjadi energi, yang diolah menjadi energi. Manfaat utama protein itu adalah untuk menjaga, merawat, dan membangun jaringan tubuh seperti otot,
seperti otot, kuku, kulit, rambut, dan lain-lain. Nah, untuk menjaga jaringan tubuh dan membentuknya. Tetapi karena tubuh ini dalam keadaan darurat banget gitu kan, dalam keadaan kekurangan karbohidrat dan lemak. Nah, maka secara terpaksa tubuh mengolah protein menjadi sumber energi. Walaupun proses pengolahannya itu sulit. Karena manfaat utama protein itu bukan untuk energi, tetapi untuk merawat jaringan tubuh. Nah, tetapi apabila tubuh kekurangan karbohidrat dan lemak, maka proteinlah yang menjadi garda terakhir yang akan diolah menjadi energi begitu. Namun apabila kita terbiasa terus-terusan gitu kan menggunakan energi, menggunakan protein sebagai sumber utama kita, maka akan ada beberapa dampak yang akan kita rasakan. Contohnya adalah pengurangan massa otot. Kalian itu merupakan sumber kalori kalian. Contohnya kalian olahraga, kalian angkat beban gitu, kalian makan banyak tapi kurang protein. Nah, kalian akan tumbuh besar, bukan tumbuh besar ya, badan kalian bisa gede, otot kalian juga bisa berkembang. Namun sulit dan kurang padat apabila kekurangan protein. Berbeda kalau misalnya kalian olahraga, angkat beban, dan semua kebutuhan kalori terpenuhi. Dari karbohidrat, lemak, protein, semuanya terpenuhi. Nah, ini yang cakep nih, ini yang mantap. Kalian bisa gede gitu kan. Habis itu otot kalian mudah berkembang dan lebih padat begitu. Tetapi berbeda Pak. Berbeda kalau misalnya kalian makan banyak, semuanya terpenuhi gitu kan, dari karbohidrat, lemak, protein, semuanya terpenuhi. Tapi nggak olahraga, udah itu mah sia-sia, semuanya menjadi lemak aja Pak. Loh, tapi kan gue udah makan protein, manfaat utama protein apa? Untuk merawat dan membentuk jaringan tubuh, ya kan? Nah, ketika tubuh itu jaringannya sudah terawat semua gitu kan, maka protein-protein yang nganggur ini dibuang, akan dibuang atau dijadikan lemak, Berbeda ketika kalian angkat beban. Otomatis kan ada sel-sel otot yang rusak. Nah, di situ protein-protein yang nganggur punya tugas tambahan, yaitu adalah membentuk jaringan-jaringan yang rusak tadi, begitu. Itulah kenapa setelah olahraga tuh otot bisa berkembang, bisa tambah gede, ya karena proses yang tadi, begitu. Kemudian kebutuhan orang tuh berbeda-beda dan kesibukan orang tuh berbeda-beda gitu, ya kan? Nah, lalu bagaimana sih cara kita menyikapi kalori apabila kita ingin hidup normal, hidup biasa saja gitu? Nggak ada gitu obsesi dada pengen bidang, tete pengen gede, pantat pengen bohai, semok, six-pack atau bicep pengen mantap, nggak ada gitu obsesi ke situ. Ya udah, yang penting kebutuhan kalorinya tercukupi. Tetapi ada dua olahraga yang harus tetap kalian lakukan, yaitu yang pertama adalah kardio dan yang kedua adalah angkat beban. Lah, masih angkat beban juga? Tunggu dulu, tahan, santai. Nah, kenapa harus kardio? Karena manfaat utama kardio itu adalah untuk jantung, untuk melatih stamina. Jadi, supaya kalian tuh berkegiatan, olahraga gitu kan, atau melakukan sesuatu nggak gampang capek. Nah, itu fungsinya kardio. Adapun fungsi utama angkat beban itu bukan untuk six pack Pak, bukan untuk bicep gede, bukan untuk dada bidang, ataupun otot-otot yang lain itu bukan. Tetapi fungsi utama angkat beban itu adalah untuk menjaga massa otot.
menjaga massa otot dan kepadatan tulang begitu. Jadi kalau misalnya kita gak angkat beban nih, ya udah ototnya lembek gitu kan, tulangnya penyok keropos gitu. Jadi jangan sampai lah ya, jadi jangan sampai kita itu berumur panjang gitu kan, tetapi hanya untuk menunggu mati. Karena apa? Karena kegiatan dikit capek, habis itu kena barang dikit sakit gitu kan, habis itu tulang juga keropos gitu kan, kayak nggak enak kan hidup kayak begitu. Jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri gitu, sayangi diri kalian gitu ya, sayangi diri kalian. Dan itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih.